dia nganget sayur, memanasi sayur, dia tidur. Bangun tidur kan katanya panas mungkin mandi. Sempat mendengar ada suara ledakan 3 kali ya? 3 kali. Dan anaknya kerja, kenal banget. Aku ikut mandiin. Wajahnya bagus sih mas. Bagus. Dia mesem, matanya ya merem, kapan dia nggak meninggalkan beban lah ini. Ya, selamat datang di program Saksi Kata. Kali ini saya bertemu dengan Ibu Nuryati di Jomblang Perbalan, salah satu warga dari RT 8 yang mengetahui kejadian kebakaran yang terjadi di RT 8 yang menewaskan satu orang di dalam rumah yang terjebak dan tidak bisa keluar. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Nuryati yang mengetahui awal mula percikan api datang dari mana dan kejadiannya seperti apa. Dan langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Nuryati. Bu, panjenengan itu awal tahu kondisi kebakaran itu pas lagi apa, Bu? Aku lagi mandi di kamar mandi, terus Bu Kaji itu ngasih info tahu kalau ada kebakaran. Terus anak saya turun ngasih tahu aku, Bu kebakaran, kebakaran. Aku lari, terus anakku ngambil kunci, bawa motor keluar sama anaknya. Jadi api udah padam, terus aku udah anaknya bawa keluar dulu, udah pulang nanti pulang aku lah pakai apinya udah ada. Tapi terus nunggu di depan itu kan ada jembatan toh, terus ada ketara, ada apa itu yang meliput-liput itu loh kan. Ada warna juga ya. Itu kondisi kebakarannya itu apinya langsung membesar ya, Bu ya? Iya kan, rumahnya kan banyak itu mas apa plastik apa. Oh, jadi rumah yang terbakar ini kan milik Ibu Siti Kotimah. Kotimah ya. Kesehariannya beliau sebagai apa? Sebagai cari rosok. Oh, pencari rosok. Makanya di rumah dari Ibu Siti Kotimah itu banyak barang-barang rosok. Banyak rosok. Jadi aku kan kemarin besar rosokan itu plastik kan rosokannya. Awalnya itu kan sempat dikabarkan bahwa kebakaran itu dari korsleting listrik ya. Itu benar nggak sih, Bu? Kalau itu dia nganget sayur, memanasi sayur, dia tidur. Bangun tidur kan katanya panas mungkin mandi. Terus kompornya jeblok, kok sempat denger kok. Gue, apa kasih jeblok? 3 kali. Berarti jenengan itu sempat mendengar ada suara ledakan 3 kali ya? 3 kali. Ledakan itu ada yang bilang katanya prank meledak. Tapi kalau prank masa sebesar itu? Oh. Itu jarak rumahnya jenengan sama rumahnya Ibu Siti Kotimah berapa meter, Bu? Kita berapa rumah? 2 atau 3 rumah, Bu? 4 rumah ya? Berarti cukup dekat ya, Bu ya? Waktu terjadi kebakaran itu jenengan apa, Bu, yang pertama kali dilakukan gitu? Aku turun anakku bawa keluar cucu saya. Itu cucu-cucunya jenengan itu masih usia berapa? Masih 4 tahun. Masih usia 4 tahun? Iya, ya kecil. Terus cucu saya kan takut sama api. Dan bawa keluar, bawa motor. Pokoknya dievakuasi dulu cucunya ya, Bu ya. Pada saat itu apa yang jenengan rasakan? Saya takut mas, cuma kok nggak ada apa bantuan yang mau yang itu loh tabung kayak tabung gas yang bisa memadamkan. Apa itu ya, Bu ya? Alat pemadam api. Ibu Maret, Japamol, terus di Babang itu kan ada toh mas. Maksudnya aku buka jikit aku cepat itu gitu loh biar kalau ada itu kan bisa buat nyemprot gitu loh. Bisa buat nyemprot ya. Bu, waktu jenengan di rumah itu sempat menyelamatkan barang-barang berharga nggak, Bu? Kayak apa aja gitu? Ya kalau uang sama mas-masan aku pasti di tas. Kalau aku pergi ikut pergi juga. Pada saat itu dievakuasi ya, Bu ya? Surat-surat. Enggak, kalau surat-surat aku masa bodoh mas, kan bisa bikin lagi kalau kebunan ya. Tapi kalau uang, kalau mas-masan kan harus motor. Terus kemudian untuk peralatan, Bu, seperti motor dan lain sebagainya itu juga dievakuasi nggak? Itu bukan saya kabeh keluar semua ya? Keluar semua. Kalau korban itu Siti Fatimah itu saat ini
Dia hidup sama siapa? Sendirian kah atau Ya sama anaknya, cuma anaknya kan jarang di rumah Mas. anaknya usia Kerja. Anaknya kerja, menantunya kan ya di rumah, cuma kan kalau laki-laki kan nggak berarti ke orang tua tuh. Jadi itu sehari-hari ya udah keluar sana sini sendirian. sendirian? Mm. Oh, kalau ibu kenal sama Siti Kotimah? Wah ya kenal Kenal sama- banget. Itu sehariannya orangnya seperti apa? Orangnya diem sih, ulang-ulang ngaji. Kalau apa di langgar itu ya ngajari anak-anak rebananan. Ngajar Pokoknya ngaji baik. juga ya? Iya ngajar ngaji. Oh, Ya ngajar ngaji rumah ke rumah, ya di langgar juga. Ya ngajari rebana. berarti termasuk aktif di Ya kegiatan aktif. masyarakat. Sholatnya ya tekun Mas. Tekun ya ada apa di musola. Oke. Oh, berarti dia kalau kesehariannya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri Cari itu sendiri. dengan cara rosok. Cari rasa sendiri. Kalau dari kegiatan Ya mengajar kalau itu kerja, dia kerja juga. kerja juga. Gimana, Bu? Di dekatnya rumah dia itu ada rumah itu dia di situ kerja. Oh, kerja sebagai apa? Rumah tangga. Seperti asisten rumah tangga ya. Ya jadi bantu masak dan lain sebagainya. Cuma nggak nyuci, yang nyuci sendiri orangnya. Dia besok nyapu ngepel, saya. Saat ini kondisi rumahnya itu sudah seperti apa, Bu? Ya, aku nggak ninjo sih Mas, aku sehari-harinya aku di jalan cari uang Mas, cari nafkah kok. Enggak, maksudnya saat ini kondisi rumahnya Ibu Siti Kotimah itu sudah ada material yang datang? Ada udah digerain satu RT 3 orang. Satu RT 3 orang itu kerja bakti, Nggak seperti ya. kerja bakti ya sejak kemarin. Sebelumnya sudah ada wali kota yang kesini juga ya, Bu ya? Untuk melihat kondisi rumah Ya dari itu ke Bu Wali Kota itu kemarin. ya kesini juga ya. Iya, sama anak buahnya. Itu untuk membenahi rumah dari Ibu Siti. Nganu apa rampungnya isinya. Sama isinya juga ya. Nanti kalau udah selesai yang isi ya Bu Wali Kota itu sama ngasih amplop dia ngasihnya berapa aku nggak tahu. Itu berarti saat ini yang keluarga yang ditinggalkan, anaknya, menantunya, dan cucunya sudah ada? Anaknya satu, cucunya tiga cucu. Tiga Masih cucu. kecil-kecil ya, yang Masih kecil. cucunya yang paling besar kelas 5 SD. Oke. Di kebumikan di mana, Bu? Ibu. Di sini Cakung, Sangat dekat dari sini ya, Bu. dekat. 5 langsung naik. Itu waktu kondisi terbakar itu ada yang kayak minta tolong apa tahu-tahu sudah keluar dalam kondisi Itu rumahnya kan dijeboli, nggak ada orang. Dikirain itu ikut pergi sama yang dikirain itu kan piknik. Dikirain ikut piknik Mas. Nggak tahunya apa kamar mandi ada orang. Itu sempat udah dikira selesai. kosong ya? Udah selesai. Pintu kamar mandi dibongkar, ada orangnya itu Bu Siti itu. Kirain katanya nggak ada orang. Katanya itu orangnya pergi. Itu Saya pergi piknik. kondisinya itu badannya sudah Wah Mas, awang aku ikut luka bakar ya? mandiin, bakar. Gede. Jangan ikut Cuma katanya kerat apa remor ini nggak kebakar sama sekali. Kalau naik ya itu sudah mengenakan pakaian ya, Bu, kondisi enggak. enggak ya. Ya kan Jadi jadi dia beli pakai selimut spray kasur. spray kasur itu dievakuasinya. Udah keluar taruhnya dari kasur pakai itu apa spray. Itu tubuhnya dikabarkan luka sampai 50% ya. Semua itu gosong semua. Bakar semua. Itu sempat dimandikan oleh warga? Iya, aku ikut mandiin. Ibu ikut mandiin jenazah. Mandiin jenazah. Waktu melihat itu gimana? Ya mau bagaimana? Udah terlanjur harus di RG kan di sininya gegeri. Punya yo gosong. Kami semua hampir seluruh tubuh ya, Bu. Mulai dari bagian punggung. Cuma remote-nya yang masih Remonya yang masuk bagus ya. Enggak sama di Samboni ya enggak ada nganu sama sekali, masih bagus.
itu kondisi jenazahnya seperti apa? Itu dalam wajahnya seperti orang tidur. Wajahnya bagus sih mas. Bagus. Ya mesem, matanya ya merem, apa dia nggak meninggalkan beban lah intinya. Senyum gitu ya, Bu, Ikhlas ya? ya senyum. Senyum bagus apa meninggalnya. Kalau matanya melek kan ada yang ditunggu. Itu kan merem. Itu sudah ditemukan dalam kondisi seperti itu ya? Mungkin ini kan tentu kebakaran seperti ini meninggalkan bekas bagi warga ya Bu ya. Apalagi yang di RT 8 ya. Mungkin harapannya warga sendiri Bu. Supaya kejadian ini tuh tidak terulang kembali dan kalaupun terjadi lagi itu bisa cepat tertangani. Karena kan kemarin sempat mobil pemadam Pembakaran itu juga bisa masuk. nggak bisa Kalau masuk. di situ di apa itu gapuro tempat Karena kondisinya yang Pak RW. terlalu padat penduduk di dalam Enggak, itu. jalannya sempit. Jalannya dan sempit juga. Mungkin harapannya seperti apa Bu untuk meminta bantuan apa gitu? Itu anak-anaknya gaji kan orang sudah baca sana kemari datang bantuan ketemu. Untuk pemerintahan kota Bu, untuk bantuan alat pemadam tadi ya Bu ya? Ya, kepengennya aku gitu mas. Ada bantuan kalau ada pemadaman biar cepat. Di Itu tiap RT. tiap RT harus minta tolong mas, dimintakan itu biar cepat soalnya pemadam kan nggak bisa masuk soalnya gangnya sempit mas. Apa mobil kecil aja Nggak bisa. maksudnya nggak bisa sempangan sama motor nggak bisa. Itu hanya untuk satu motor dan jalan kaki. Satu mobil kalau motor bisa sempangan, Bisa kalau mobil nggak bisa. Tapi kalau pemadam kan besar mas mobilnya, tapi nggak bisa. Oke. Minta tolong ya mas, dibantu, dimintain sama Pak Pemerintah, dimintain itu apa buat pemadaman itu loh biar cepat penanganannya. Oke. Dan ini tadi kita ngobrol dengan salah satu warga di RT 8 dengan kondisi gang yang sempit tentu saja sangat menyulitkan bagi tim pemadam untuk menjinakkan si jago merah di rumah dari Ibu Siti Khotimah yang menjadi korban kebakaran karena kondisinya yang terjebak di kamar mandi. Dari situ warga berharap agar nantinya pemerintah setempat bisa membantu penyediaan alat pemadam api ringan di kawasan perumahan yang padat penduduk tersebut. Dan tadi dari cerita disebutkan bahwa mobil pemadam tidak bisa masuk dan hanya kendaraan roda 2. Dan harapannya untuk per RT bisa disediakan alat pemadam api ringan. Dan ini menjadi pembelajaran kita. Sampai jumpa di Saksi Kata.